Baik Ananda, pada hari ini kita akan membahas materi Informatika SMP MTS kelas 8, yaitu jaringan komputer dan internet. Sebelumnya kita pahami dulu kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran. KD atau kompetensi dasar untuk materi ini adalah mengenal internet dan jaringan lokal, serta komunikasi data via HP atau teknologi komunikasi. Sedangkan indikator, yang pertama menjelaskan pengertian jaringan komputer, yang kedua menjelaskan manfaat jaringan komputer, dan yang ketiga menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat memahami jaringan komputer dan manfaatnya. Yang kedua, mengenal berbagai jenis jaringan komputer dan memahami berbagai jenis perangkat jaringan. Nah, Ananda coba perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar jaringan komputer dan internet. Di zaman sekarang ini, internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, sosial, pendidikan, dan pemerintahan, juga kesehatan. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, internet digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendukung kolaborasi dalam bidang penelitian dan proses pembelajaran. Begitu juga dengan komputer, yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan bantuan komputer, karena kebutuhan pengolahan data dan informasi, semua lembaga pendidikan, organisasi bisnis, berlomba-lomba dalam menggunakan dan memanfaatkan komputer. Terkadang dibutuhkan lebih dari satu komputer yang digunakan oleh banyak orang untuk bekerja dalam satu tim. Sehingga, untuk kelancaran dan efisiensinya pengolahan data dan informasi antar komputer, maka komputer-komputer tersebut dihubungkan satu sama yang lainnya. Seperti yang terlihat pada layar. Nah, di sini terlihat bahwa satu buah komputer dengan komputer lainnya saling terhubung, sehingga dapat berkomunikasi dan melaksanakan kerja secara bersama-sama. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ambil pengertian bahwa jaringan komputer itu adalah kumpulan dari komputer yang saling berhubungan dan memungkinkan pemakaian sumber daya dan komunikasi data. Sekarang kita lihat manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, membagi sumber daya. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk berbagi sumber daya yang ada, seperti penggunaan printer, file, dan program-program secara bersama, sehingga pekerjaan dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan manfaat yang kedua, reliabilitas tinggi. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk menyalin data antar komputer, sehingga jika salah satu komputer rusak atau data yang di dalamnya hilang, pengguna masih dapat menggunakan data yang disimpan di komputer lain. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya. Dengan menggunakan jaringan, perusahaan dapat menghemat peralatan yang harus digunakan. Misalnya printer. Satu printer bisa digunakan secara bersama. Keempat, sarana komunikasi. Nah, jaringan komputer dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai sarana komunikasi. Misal, dalam membagikan file. Kemudian, untuk menempatkan file di server, komputer-komputer yang lain dalam suatu organisasi bisa mengakses file tersebut.
Nah, itu adalah manfaat dari jaringan komputer. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer dikelompokkan berdasarkan yang pertama, fisik atau media penghubung, yang kedua, luas jangkauan, dan yang ketiga, berdasarkan fungsi. Nah, kita lihat yang pertama, jenis jaringan berdasarkan fisik atau media penghubung. Dikelompokkan atas dua, yaitu jaringan on-wire atau on-wire network, yaitu jaringan yang menggunakan kabel sebagai media penghubungnya. Yang kedua adalah wireless network atau nirkabel, yaitu jaringan tanpa kabel, artinya untuk dapat berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, tidak harus menggunakan kabel. Contohnya adalah Wi-Fi. Pada jaringan Wi-Fi, tidak memerlukan kabel sebagai media penghubung antar komputer yang satu dengan yang lainnya, melainkan hanya melalui gelombang elektromagnetik. Nah, yang kedua adalah jenis jaringan berdasarkan fungsi, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client-server. Nah, seperti ini gambar jaringan peer-to-peer, di mana koneksi atau hubungan dari satu komputer langsung terhubung ke komputer lain tanpa menggunakan server. Pada jaringan ini, semua komputer memiliki posisi yang sama. Artinya, semua komputer dapat berperan sebagai server atau penyedia layanan dan workstation atau penerima layanan. Kelebihan peer-to-peer ini, antar komputer dapat berbagi jaringan dan berbagi fasilitas seperti hard disk, printer, dan yang lainnya. Kemudian, biaya yang digunakan lebih murah karena tidak harus membeli server yang tergolong mahal. Kemudian, bila terjadi kerusakan pada salah satu komputer, maka tidak akan mempengaruhi jaringan karena semua komputer memiliki peran yang sama. Kemudian kita lihat jaringan client server, yaitu dua atau lebih komputer yang terhubung dalam satu jaringan, di mana salah satu komputer yang disebut server adalah komputer yang mengatur jaringan tersebut. Sedangkan komputer yang lain disebut dengan klien atau komputer anak. Sebuah server memiliki fungsi menyediakan layanan kepada kliennya, seperti printer, file, dan yang lain. Kelebihan untuk jaringan klien server ini, dia memiliki kecepatan akses lebih tinggi, karena penyedia layanan dan fasilitas dilakukan oleh satu komputer khusus yang disebut dengan server. Sistem keamanan dan administrasi jaringan pun lebih baik. Kemudian, sistem backup atau penyimpanan data pun lebih baik karena pada jaringan client server, backup dilakukan secara terpusat pada server. Nah, yang ketiga, kita lihat jenis jaringan berdasarkan luas cakupan. Ada 5 pembagian jenis jaringan berdasarkan luas cakupan. Yang pertama adalah LAN, yang kedua MAN, yang ketiga WAN, 4 internet, dan 5 intranet. Kita lihat satu demi satu. Jaringan LAN atau Local Area Network adalah jaringan dalam sebuah gedung perkantoran atau kampus yang jangkauannya hanya beberapa puluh meter. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Pada umumnya, LAN ini dimiliki oleh satu perusahaan atau organisasi tertentu. Komputer-komputer dihubungkan untuk membagi sumber daya yang ada. Misalnya, penggunaan secara bersama terhadap printer. Kemudian, LAN juga memungkinkan antar komputer dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi. Yang kedua,
satu level lebih tinggi dibanding dengan jaringan LAN, yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta maupun umum. Nah, bisa saja nanti gabungan dari jaringan LAN membentuk sebuah jaringan MAN. Sebagai contoh, kantor-kantor pemerintahan yang terdapat dalam satu kota dapat dihubungkan dengan jaringan MAN. Jaringan MAN ini dibangun dengan tujuan agar beberapa lembaga atau instansi dapat saling berbagi data. Misalnya, kantor dinas pendidikan dapat berbagi data dengan kantor dinas pajak. Kemudian, sekolah yang berada di satu kota dapat berbagi dengan sekolah yang lainnya. Nah, jadi berikut gambar dari jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Oke, ini dia tampilannya. Ini adalah jaringan MAN di mana terhubung antara dua jaringan LAN yang berbeda, membentuk sebuah jaringan Metropolitan Area Network. Selanjutnya adalah WAN, Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Salah satu contoh WAN adalah jaringan Palaparing yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Palaparing merupakan jaringan yang serat optik yang menghubungkan Indonesia di bagian timur hingga ke bagian barat dalam suatu jaringan. Sehingga jaringan tersebut diharapkan dapat membuat seluruh Indonesia terhubung dalam suatu jaringan WAN. Nah, kira-kira seperti ini tampilan atau gambar dari jaringan WAN, Wide Area Networking. Kartu ATM atau mesin ATM itu merupakan salah satu contoh dari jaringan WAN, di mana kita yang berada di Indonesia bisa mengambil uang walaupun kita lagi berada di luar negeri dengan menggunakan mesin ATM. Ini terjadi karena terhubungnya antar negara dalam suatu jaringan yang disebut dengan jaringan wide atau luas, yaitu jaringan WAN. Selanjutnya jaringan internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network, yaitu jaringan komputer yang sangat besar yang mencakup seluruh dunia. Seperti yang telah dijelaskan, internet juga mencakup suatu jaringan komputer di mana seseorang yang terhubung ke internet berarti terhubung ke semua komputer yang ada di dunia yang juga terhubung ke internet. Internet dapat juga dikatakan bahwa kumpulan dari jaringan LAN, MAN, dan WAN yang ada di seluruh dunia. Untuk menghubungkan jaringan-jaringan tersebut ke dalam sebuah jaringan internet yang sangat besar, maka dibangun jaringan kabel serat optik yang menghubungkan antar benua. Kabel serat optik ini dibangun melalui dasar laut. Jenis jaringan berdasarkan luas cakupan yang terakhir adalah intranet. Intranet atau disebut dengan Intra-Connected Network adalah jaringan komputer yang menggunakan teknologi yang sama dengan internet. Perbedaannya adalah jaringan intranet merupakan jaringan pribadi milik organisasi tertentu yang hanya dapat diakses oleh organisasi tersebut dan tidak dibuka untuk umum. Hal ini dilakukan karena alasan keamanan data. Dengan adanya jaringan pribadi dan tidak dibuka untuk umum, seperti halnya intranet, maka data yang ada pada suatu organisasi akan lebih aman.
Demikian pembahasan kita mengenai jenis jaringan komputer dilihat dari luas cakupannya. Sebelum materi ini kita tutup, dapat diambil kesimpulan bahwa kumpulan dari komputer-komputer yang terhubung antara satu dengan yang lainnya disebut jaringan komputer. Terdapat berbagai jenis jaringan komputer yang dilihat dari segi fisik atau media penghubung, fungsi, serta luas cakupan dari jangkauannya. Nah, Ananda, demikianlah pembahasan kita mengenai jenis-jenis komputer dan jaringannya. Mudah-mudahan Ananda semua memahami apa yang telah tadi Ibu jelaskan. Dan untuk kedepannya, silakan Ananda membaca buku referensi atau browsing di